Halo semua, selamat datang di channel Autorider. PT Piaggio Indonesia belum lama ini merilis generasi terbaru dari Vespa entry levelnya, yaitu Vespa S125 iGet, melengkapi jajaran yang sebelumnya juga sudah mendapatkan ubahan pada tahun lalu, yaitu Vespa LX 125. Nah, Vespa S ini sekarang desainnya mirip dengan LX dan dia dijual seharga 39 juta rupiah, dan juga LX ini 37,5 juta rupiah on the road Jakarta. Nah, tetapi di video ini kami nggak pengen bikin sebuah komparasi ya, karena dua-duanya banyak kemiripan. Jadi mungkin ini lebih seperti panduan kalau Anda ingin membeli Vespa kelas entry level, kira-kira cocoknya yang mana, apakah S atau LX. Jadi kalau Anda atau teman Anda berniat untuk membeli salah satu dari kedua motor ini, tonton terus videonya sampai habis. I remember when we were still in college and your girl's boyfriend friends was always trying to holler, not a lot. Chain sand stand, but they don't want these problems. Let the top fold, ride slow. Let them know I got you, never been insecure. But I don't play about you, don't care who you were before or what they say about you. We fresh like air, no pollute. We didn't came too far, this no fluke. When you on my arm, you look great. Let them hate, cause they on mute. And girl, I brought you around my mom and them. Now I can't come around without you. I got money and respect, but you know that pussy's power. Pertama-tama kami membahas desainnya dulu, tapi kami tidak membahas desain secara keseluruhan karena kedua motor ini pembahasan desainnya itu sudah ada di video-video review sebelumnya yang ada di link di atas ini. Jadi kita mau membahas perbedaan desain dari Vespa S ke Vespa LX. Mungkin Vespa S dulu. Nah, perbedaannya itu bisa dilihat di sini yang cukup jelas, terlihat dari bagian lampu depannya. Kalau pada Vespa S terbaru dia lebih mirip ke Vespa Sprint karena dia sudah tidak kotak lampu depannya, melainkan sedikit heksagonal, dan pada LX dia lampunya sudah bulat. Terus juga bagian beberapa komponen bodinya dia dibalut dengan warna hitam, sementara LX itu didominasi oleh warna chrome. Nah, kalau nggak dilihat mungkin dari depan cuma lampu dan list-list seperti ini saja, tapi kalau diperhatikan lebih lanjut di bagian dasi ini sedikit berbeda. Kalau di LX tuh dia lebih polos, nggak ada kisi-kisinya. Kisi-kisi di bawah itu warnanya chrome juga. Kalau di S itu kisi-kisinya warnanya hitam, tapi dia di atas plat itu ada kisi-kisi lagi. Jadi ada seperti lubang agar angin masuk buat ke dalam bodi motornya. Nah, selebihnya dari bagian tengah ke belakang ini masih sama saja antara S dan LX. Tapi ada juga perbedaan di bagian depan nih, di bagian bagasinya. Kalau S itu dia ada 2 kompartemen, sementara LX hanya jadi 1, jadi cukup besar tempatnya. Dan yang Anda lihat ini adalah versi yang dengan dilengkapi full aksesorisnya. Ini ada fly screen, terus ada karpet, terus juga ada backrest. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada sektor speedometernya. Pada S ini dia di atasnya ada semacam tameng kecil, sedangkan di LX nggak ada. Terus di bagian panel instrumennya ini dia latarnya lebih berwarna hitam dan LX ini putih. Terus juga lampu pada bagian digitalnya di S ini dia berwarna oranye dan di LX dia berwarna biru. Setelah membahas desainnya, berikutnya kami ingin membahas soal kaki-kakinya. Memang antara Vespa S dan Vespa LX ini tidak memiliki perbedaan spesifikasi. Di depan dia menggunakan suspensi tunggal dengan ban berukuran 110/70 ring 11, sementara di belakang menggunakan ban 120/70 ring 10. Perbedaan memang terlihat dari tampilannya saja. Kalau di Vespa S ini dia springnya berwarna merah, sementara di LX springnya berwarna hitam. Nah, terus di bagian belakang suspensinya dia juga mendapatkan suspensi yang sama, yaitu suspensi tunggal dengan 4 tingkat penyetelan kekerasan. Nah, tadi kami sudah bahas soal desain dan juga kaki-kakinya. Kali ini kami akan bahas soal fiturnya. Untuk fitur keduanya juga sama. Lampu depan sama-sama menggunakan teknologi LED. Terus di bagian bawah ini, di depan lampu sennya dia terdapat positioning lamp, tapi lampu sennya masih menggunakan bohlam. Begitupun di lampu belakang dan juga lampu sen belakangnya. Terus gimana nih kalau soal akomodasinya, Bri? Nah, untuk akomodasi
Sebenarnya antara Vespa S dan Vespa Elek ini berbeda karena di Vespa S ini akomodasinya tidak terlalu besar, jadi dia mungkin di kanan aja ya yang bisa untuk menyimpan barang dan dia tidak ada pengamannya. Sementara kalau di LX dia sangat besar di tengah sini dan dia ada tutupnya. Jadi kompartemennya bisa di kanan dan di kiri. Dan tempat penyimpanan ini kalau motor Anda kunci stang dan kuncinya dicabut, kompartemen tidak bisa dibuka. Tetapi keduanya sama-sama memiliki port USB untuk mengecas gadget Anda. Masih di bagian akomodasinya, ternyata kedua Vespa entry level ini memiliki bagasi yang cukup luas. Dan kami sudah coba sendiri, pada Vespa S ini bisa memuat helm model half-face seperti ini. Dan juga pada LX juga muat untuk meletakkan helm model seperti ini. Memang kalau soal akomodasi di tengah itu Vespa S dan Vespa Elek ini tidak jauh berbeda, sama-sama bisa muat satu helm half-face. Tapi kalau di kompartemen depan memang seperti yang sudah kami jelaskan tadi ada perbedaan. Jadinya kalau di Vespa Elek ini dia sebelah kiri mungkin bisa buat naruh gadget Anda ya dengan ukuran 6 inci masih muat, diletakkan secara tegak dan sekalian ngecas juga bisa. Dan kalau di kanan dia masih muat satu buah botol air mineral berukuran 600 ml. Oke, tadi kita udah nyobain kedua motornya ini, kita pakai keliling-keliling. Dan bagaimana dengan impresinya? Untuk Vespa S ini mirip-mirip dengan LX ya, karena secara mesin juga sama, terus juga tarikannya S ini lumayan responsif meskipun mesinnya hanya 125 cc. Terus juga suspensinya empuk banget, khas Vespa, ditambah dengan rangka monokoknya itu ketika melibas jalan yang kurang rata itu rasanya empuk banget. Terus joknya juga lumayan empuk, terus posisi stangnya lumayan pas dengan postur saya. Lalu bagaimana dengan LX? Kalau Elek mungkin juga kurang lebih sama ya, soalnya kan mesinnya sama 125 cc iGate. Yang dirasain ya emang mesinnya itu dia responsif di tarikan bawah, tapi begitu 40-50 ke atas tuh seperti mengambang gitu ya, jadi nggak naiknya lama gitu. Cuma emang dia tadi yang dibilang Tio juga suspensinya enak, bantingannya lembut banget dan joknya juga empuk. Elek juga apa ya, buat posisi saya duduknya tuh ergonominya pas. Tapi sepertinya ini Elek lebih tinggi ya stangnya daripada S ya. Jadi S mungkin emang dibuat lebih sporty gitu ya sama Vespa. Sementara Elek ini lebih elegan. Dan seperti ini posisi berkendara kami, tinggi saya 175 cm dengan berat 80 kg. Jadi posisi duduknya seperti ini. Ini di Vespa S dan ini posisi berkendara saya di Vespa LX. Nah kalau di LX tuh seperti ini posisi berkendara saya dengan tinggi saya yang sekitar 170 cm dan berat mungkin sekitar 80 kg juga. Dan begini posisi duduk saya di Vespa S. Dan tadi impresinya sudah, terus bagaimana dengan akselerasi dan juga konsumsi bahan bakarnya? Pada generasi S terbaru ini kami berhasil mencatatkan akselerasi untuk 0 sampai 80 km per jam itu sekitar 18,3 detik. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya kami mencatatkan 57,2 km per liter, itu dengan metode berkendara EconoRide dan kecepatan tidak lebih dari 70 km per jam. Lantas bagaimana dengan LX? Untuk di LX, tes akselerasinya dari 0 sampai 80 km per jam memakan waktu hingga 18,6 detik. Sementara untuk konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros daripada S ya, yaitu 1:53 km per liter dengan bahan bakar RON 92 dan kecepatan berkendara tidak lebih dari 70 km per jam. Nah itu
itu dia tuh beberapa hal yang bisa kami bahas dari Vespa S dan Vespa LX ini. Secara kesimpulan memang secara performa, keiratan bahan bakar dan lain-lainnya mirip ya. Memang dari kedua motor ini palingan soal desain aja yang membedakan. Mungkin kalau Anda ingin yang lebih sporty bisa ke S, atau kalau yang ingin yang lebih elegan bisa di LX seperti itu. Bagaimana menurut Anda semua? Silakan beri komentar di bawah. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah subscribe dan juga like di video-video Autorider. Jangan lupa share juga konten ini ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi seputar Vespa, dan main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan juga Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Baby, please don't leave today. Don't you know if I had my way, I'd find us something borrowed, something